Ya, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, pada pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dan menolong kita saudara-saudaraku dalam semua aktivitas kehidupan kita hingga kita ada pada pagi hari ini. Kita juga bersyukur karena anak kita Brian sudah bersama-sama dengan kita yang kemarin kita doakan, dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus akan memulihkan berkekuatan-kekuatan baru bagi Brian. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menjalani waktu-waktu kita. Ada banyak hal yang sudah kita hadapi saudara-saudaraku. Kita perlu rehat sejenak, kita perlu duduk sejenak, kita perlu tenang sejenak untuk kita dalam rumah Tuhan. Kita mau kembali hari kita diperbaharui, kita mau dikuatkan. Saya percaya sepanjang minggu ini banyak yang kita jalani saudara sekalian. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kadang-kadang kita gak bisa pikirkan kenapa harus terjadi. Tapi penting pada hari-hari minggu seperti ini, kita mau supaya Tuhan berbicara bagi kita. Kita mau kita merendahkan hati kita tunduk sejenak untuk hari kita kembali diisi oleh kekuatan firman, oleh kekuatan pujian-pujian itu saudara-saudara sekalian, sehingga kita boleh menjalani lagi sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita saudara-saudara sekalian lewat puji-pujian kita, lewat firman kita dengarkan. Kiranya hari ini hamba percaya dalam Yesus Kristus kau saudara akan berkati oleh Tuhan. Kau akan pulang dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan sebuah kepastian bahwa Yesus hidup, Yesus ada, dan dia Yesus yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita akan melakukan ibadah ini. Ibadah akan dipimpin oleh saudara Ibu Lisa bagi kita sekalian, dan firman Tuhan oleh Ibu Mayor Tambu Bolon. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau kita ada sampai hari ini, kita boleh bernafas, kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita meninggikan, marilah kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku, Maka lidah memuji Engkau Tuhan. memuji Engkau, Kemurahan-Mu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hampiri Tuhan sejenak, katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih kepada Yesus, karena Dia sudah memberkati kita sampai hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Kami bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan menjamah hatimu, menjamah hidupmu. Kita akan masuk lebih dalam ibadah ini untuk menyembah Tuhan. Hamba berdoa supaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Makasih Yesus, makasih. Makasih Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan nama Tuhan. Tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Melebihi apapun dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala-galanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima penyembahan kami Bapa. Kami hidup dan menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Kau berkenan atas ibadah kami, berkenan atas hidup kami. Dan sebab itu berdoa Engkau memberkati semua kami. Kami sudah dalam gereja-Mu, kami yang melayani-Mu. Kiranya urapan Tuhan, kuasa Tuhan atas kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh melayani Engkau dan beribadah kepada Engkau dengan bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami, dan syukur kami Bapa dan doa kami. Dan kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pada akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. Ya, kembali kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 95. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang
Turutlah perjamuan Tuhan, sudahkah hatimu suci sedia? Turutlah perjamuan Tuhan, marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan, sudahkah hatimu suci sedia? Turutlah perjamuan Tuhan. Baiklah, kita tetap memuji Tuhan karena hanya Tuhan yang patut kita tinggikan. Kita menyanyi kor-kor, hidup yang suci dipakai Allah, hidup bagi Yesus, hidupku bukannya aku lagi. Kita menyanyikan pujian ini secara medley. Hidup yang suci dipakai Allah, dimanapun ku berada. Hidup yang suci dipakai Allah, tiap waktu selamanya. Hidup yang suci dipakai Allah, dimanapun ku berada. Hidup yang suci dipakai Allah, tiap waktu aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasih-Mu bertambah. Yesus penebusku dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasih-Mu bertambah. Yesus penebusku dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, bukannya aku berbahagia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita adalah umat-umat pemenang. Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita nyanyikan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran.
kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Kita tepuk tangan di atas. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mohon petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita menyanyikan pujian nomor 164. Puji Allah dalam surga, besarlah cintanya, yang telah mengutus anaknya, tebus dosa kita. Ada pancar kehidupan oleh darah Kristus, hidup kekal tersedia datang pada Yesus.
bersatu di dalam doa dan berdiri. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir pada pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi sehingga hati kami boleh bersuka cita. Kami boleh memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan. Dan berkat Tuhan selalu mengalir di dalam pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkati akan Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan, pada tanggal 10 boleh tidak terjadi apa-apa karena kuasa-Mu yang luar biasa. Kami berdoa khususnya nanti pada saat pemilu yang akan datang. Situasi politik yang memang senantiasa memanas. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan beracara pada seluruh bangsa, baik yang menampang pimpinan bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan akan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, baik presiden maupun di bidang legislatif, ataupun bupati dan kepala daerah lainnya. Tuhan, kami juga berdoa program-program gereja khususnya di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menopang khususnya kepada kedua hamba Tuhan. Sehingga memampukan mengembalakan semua jemaat yang ada di tempat ini. Dan bahkan senantiasa mengemban akan misi Kristus adalah menjadikan semua orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya seluruh kegiatan ibadah mulai dari sekolah minggu hingga sampai pada ibadah umum. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang berhalangan hadir. Tuhan kiranya tahu satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang berkekurangan Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan ketika kita beribadah pada pagi hari ini, hadirat Allah turun pada pagi hari ini. Firman Tuhan senantiasa melengkapi dan melingkupi di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan akan berbicara dan pulang boleh membawa berkat ilahi dari Bapa. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, hati dan pikiran kami, panca indera kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mendengar sabda-Mu, firman-Mu, membuka jalan di dalam kehidupan kami. Dan senantiasa kami boleh menerima anugerah kasih Allah, sehingga kami ketika berbakti, ketika kami beribadah, kami boleh merasakan kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dan kami percaya ketika hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sucikan hati dan pikirannya. Setiap kalimat kata yang keluar dari lidah hamba-Mu seturut dengan kehendak Bapa, sehingga apa yang dikatakan menjadi berkat yang luar biasa pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mayor. Ada satu pujian yang menguatkan kita bersama. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita boleh menjalani hari-hari ke depan semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan
percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Undang Ibu Mayor ke depan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan untuk menuntun kami. Karena di dalam firman-Mu ada pengajaran, ada nasihat, ada arahan dan kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan Kau menuntun setiap kehidupan dan hati kami. Menuntun hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini. Dan biarlah Tuhan sempurnakan. Roh Tuhan berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Pagi berkat di mana di hari perhentian kita ada dalam rumah Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita akan melihat dan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Keluaran pasal 13, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 13, ayat 17 hingga ayat 22, demikian firman Tuhan dengan judul perikopnya, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saya beri judul Perjalanan Anugerah melalui Padang Gurun. Perjalanan anugerah melalui padang gurun. Kita telah membaca dan perikop ini mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna kepada umatnya, kepada bangsa Israel dengan bentuk tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka tiada henti. Firman Tuhan bilang tadi bahwa waktu malam, waktu siang, tiang awan dan tiang api menjadi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di mana tiang api melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Dan kemudian tiang awan melambangkan kemuliaan Allah yang terus hadir menyertai umatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Yang pertama, mengapa Tuhan membawa
atau menuntun bangsa Israel melewati padang gurun. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-17 ya. Sebab kalau kita melihat dikatakan di sini sebenarnya ada jalan yang dekat ya. Ada sebuah jalan yang dekat. Tetapi Tuhan tidak membawa dan menuntun mereka ke jalan itu. Sebab Tuhan tahu bahwa pada saat mereka akan melewati jalan yang dekat, maka di sana ada bangsa Mesir ya, tentara-tentara Mesir yang sedang menjaga benteng-benteng mereka. Sehingga Allah menuntun mereka berjalan ke tempat lain. Tuhan tidak mengarahkan mereka untuk berjalan di jalan yang begitu dekat untuk menuju ke tanah Kanaan. Tetapi kita mau belajar bahwa ada rencana Allah, ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Padang gurun adalah perjalanan yang sangat indah bagi Tuhan untuk umatnya. Karena di padang gurun ada proses yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Untuk mereka memiliki kehidupan yang diubahkan, pikiran yang diubahkan. Karena sekian puluh tahun mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Mereka hanya tahu bekerja dan bekerja. Dan mereka tidak mengerti rencana Allah dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan harus membawa mereka melewati padang gurun yang begitu gersang, yang begitu panas dan luar biasanya saat itu. Dan apa rencana Tuhan untuk kehidupan mereka? Di mana mereka supaya mengerti ya, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Di mana mereka adalah umat yang ditolong Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan membawa dan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun? Pada 17b kalau kita melihat bahwa maksud Tuhan untuk menuntun dan membawa mereka melewati padang gurun supaya bangsa Israel terbiasa ya. Terbiasa dengan tuntunan dan kendali Tuhan. Mereka tidak mengambil jalan pintas, jalan yang gampang, jalan yang mudah, jalan yang pendek, jalan yang singkat. Tetapi Tuhan mau mengajar mereka untuk melalui perjalanan panjang di padang gurun. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab jalan pendek menuju negeri orang Filistin, di mana di sana mereka harus melewati banyak benteng-benteng orang-orang Mesir. Dan Tuhan mengetahui, dia katakan pada ayat 17b, jangan-jangan bangsa itu nanti menyesal. Nanti mereka menyesal, kok sudah menghadapi peperangan, katanya kita mau dibebaskan dari penindasan, katanya kita mau dibebaskan dari kesusahan. Ya. Tetapi kenyataannya mereka tidak merdeka kalau mereka langsung menghadapi peperangan-peperangan itu. Sehingga Tuhan membawa mereka melewati padang gurun yang begitu gersang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara padang gurun, maka padang gurun kalau kita merenungkan sebagai manusia, maka padang gurun bukanlah tempat yang nyaman, bukanlah tempat yang enak, bukanlah keadaan yang baik. Tetapi padang gurun mereka harus melintasi hal-hal yang kurang nyaman dalam perjalanan mereka. Tapi di padang gurun inilah ada banyak anugerah Tuhan yang diberikan, ada banyak pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan menyatakan kedaulatannya, kemahakuasaannya di padang gurun, di padang yang gersang, di padang yang tidak memberikan kenyamanan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan
menghantar umatnya melalui padang gurun yang bagi Tuhan adalah padang yang indah, padang yang penuh anugerah, perjalanan anugerah yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Siang malam penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan mereka. Kemudian hal-hal apa lagi ya yang membuat Tuhan membawa dan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun? Pada ayatnya yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-22 kalau kita membaca tadi, di mana pada ayatnya yang ke-19 ya, dikatakan situ Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Apa artinya? Di mana Tuhan menyatakan bahwa janjinya ya dan amin. Tuhan tidak mengingkari, Allah tidak mengingkari janjinya kepada Yusuf bahwa tulang-tulangnya itu harus dibawa. Dan perjanjian Allah itu ditepati. Ya. Sehingga mereka juga membawa tulang-tulang Yusuf dan itu sudah perjanjian sebelum bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada umatnya. Sehingga mereka harus melewati perjalanan panjang. Kalau singkat, Tuhan gak bisa berbuat banyak untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan umatnya yang dibebaskan dari penindasan. Yang dibebaskan dari perbudakan. Dan kita melihat Tuhan setia. Tuhan setia, Tuhan sempurna menyertai umatnya dengan luar biasa. Bukankah sebuah keajaiban, bukankah sebuah keadaan yang sangat luar biasa kalau kita kembali merenungkan perjalanan bangsa Israel. 40 tahun perjalanan yang panjang, 40 tahun perjalanan yang tidak mudah mereka harus lalui. Tapi ajaib pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka, bukan? Di mana mereka berjalan 40 tahun gak kerja, cuma jalan, ya, berjalan. Ajaibnya kata firman Tuhan, baju mereka gak rusak selama 40 tahun. Kasut mereka pun gak rusak selama perjalanan itu, ya. Kalau sendal sepatu kita ya cuma tahan sekian tahun udah ya rusak. Tapi Tuhan luar biasa memelihara. Kasut saja dipelihara oleh Tuhan. Selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan gak ada warung, gak ada Alfamidi, ya, gak ada Indomaret, gak ada. Padang gurun, gersang ya, kalau kita lihat di internet padang gurun, waduh, pohon-pohon pun gak tumbuh di situ. Ya. Memang sangat-sangat gersang, sangat-sangat panas tentunya. Tetapi kita melihat 40 tahun penyertaan Tuhan. 40 tahun Tuhan tidak membiarkan mereka. Mereka gak bekerja, tapi mereka bisa makan. Ya, makan pizza lagi. Ya. Jadi 40 tahun perjalanan bangsa Israel mereka makan roti mana dan burung puyuh ya. Jadi daging sama roti sudah Tuhan buat berapa ribu tahun yang lalu. Saudaraku, inilah Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Dia tidak membebaskan mereka begitu saja dari tanah Mesir, tetapi tuntunannya, penyertaannya tidak hanya sampai di situ, sampai kepada kepemimpinan Yosua, tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu penyertaan Tuhan yang sempurna bagi umat yang dibebaskan dari penindasan. Saudara dan saya juga adalah umat yang telah dibebaskan Tuhan dari penindasan. Mungkin hari-hari ini kita seperti bangsa Israel berapa ribu tahun yang lalu sedang Tuhan arahkan melalui padang gurun. Saya tidak tahu padang gurun apa yang sedang saudara alami.
mungkin kesusahan dalam pekerjaan, mungkin kita sedang dalam padang gurun, sakit penyakit yang kita mungkin membuat kita waduh gak nyaman, gak enak ya. Tuhan sedang menuntun kita melalui padang gurun. Dan bukan enak melalui padang gurun, bahkan ujung-ujungnya mereka ada tiba di tepi laut Tiberau. Laut buntu ya, nggak bisa menyeberang secara pikiran manusia. Bukan dituntun untuk sebuah jalan yang mulus ya. Mereka harus tiba di tepi laut Tiberau. Nggak ada jembatan ya. Nggak ada jembatan Suramadu di sana. Ya. Tapi laut yang luas terbentang. Tapi itulah perjalanan yang Tuhan berikan, perjalanan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini seperti itu. Kita sedang ada di tepi laut Tiberau yang kita nggak tahu mau lewat bagaimana. Ya. Tetapi kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan perintahkan kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Apalah sebuah tongkat? Tetapi itulah kemahakuasaan Tuhan yang tidak pernah terpikir oleh manusia. Tuhan pakai dengan luar biasa. Saat Musa mengeluruskan tongkat, maka ada jalan yang begitu luar biasa melalui laut Tiberau dan terbelah dua. Ini kan gak bisa kita pikirkan, gak bisa kita pahami, gak bisa kita dapatkan, kita kuliah S berapapun di sana. Gak bisa terselami. Tetapi itulah Tuhan kita, itulah Allah yang kita sembah sampai hari ini. Oleh sebab itu, tidak ada hal yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah kepada Tuhan. Ya. Tapi semua itu Tuhan mengizinkan untuk kita melewati padang gurun dan kita harus ada di tepi laut Tiberau. Karena ada rencana Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang kita harus alami, yang harus kita melihatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa hari ini saya suka buka-buka media ya. Kemarin saya tanya Mayor, apa sih namanya kalau naik yang apa ya, yang berbahaya di apa ya, di tempat-tempat rekreasi ya. Karena Kadet senang ya, waktu ke Selekta dia naik segala yang macam-macam itu ya. Terus kita bilang, terus dapat apa ya? Apa kata Kadet? Menguji apa? Adrenalin. Jadi masalah pun ya itu kayaknya seperti itu ya, nggak perlu kita pergi naik yang tinggi-tinggi di sana. Masalah sudah membuat dahsyat jantung kita kadangkala ya, sudah diuji ya hormon adrenalin kita gitu ya. Masalah tantangan jadi anggaplah itu menguji sejauh mana ya kekuatan jantung kita untuk berdebar menghadapi masalah-masalah yang kadang datang dengan tiba-tiba, kadang datang dengan sebuah kejutan-kejutan dalam kehidupan, kita anggaplah itu ya. Sehingga tidak membuat kita terlalu tegang untuk memikirkannya ya. Kita harus jalani ya, bahwa semua itu adalah sebuah perjalanan anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kemudian yang kedua, apa maksud Tuhan membawa dan menuntun bangsa Israel untuk melewati padang gurun yang begitu luar biasa? Di dalam Ulangan pasal 8 dikatakan ayat pertama dan ayat keempat demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu melakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Ingatlah
kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apa maksud Tuhan membawa mereka melalui perjalanan anugerah di padang gurun, di mana Tuhan mau melihat, ya, apakah hati mereka sungguh-sungguh, ya, percaya kepada Tuhan. Apakah hati mereka sudah diubahkan selama perjalanan-perjalanan yang sulit itu? Dan Tuhan mau melihat kerendahan hati mereka untuk mengakui bahwa memang perjalanan di padang gurun adalah perjalanan anugerah yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Karena begitu banyak hal-hal yang ajaib. Pada saat mereka haus, Tuhan memberikan air, ya, melalui batu yang keras. Itu kan keajaiban yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan, bukan hal-hal yang mudah, ya, yang Tuhan berikan, tapi hal-hal yang begitu sulit yang nggak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia yang terbatas. Kemudian Tuhan mau melihat hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh telah memberikan hidup mereka, kepercayaan mereka hanya kepada Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir di mana mereka tertindas. Untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir gampang. Tetapi untuk membebaskan Mesir, kehidupan lama yang ada di hati mereka, itulah yang sulit. Sehingga Tuhan memberikan perjalanan panjang 40 tahun untuk mengubah itu. Ya, kalau komputer dia apa diinstal ya, saya nggak tahu itu ya, supaya jadi bersih baru lagi gitu ya. Itu maksud Tuhan dalam perjalanan 40 tahun. Mereka tidak mengingat lagi hal-hal yang ada di Mesir, kehidupan mereka yang lama. Dan kemudian apa rencana Tuhan membawa mereka, menuntun mereka melalui padang gurun. Di mana Tuhan mau mengatakan bahwa manusia itu enggak hidup dari roti saja. Ya. Mereka enggak kerja, hanya berjalan. Tapi firman Tuhan saat Allah berkata-kata, mengucapkan firman, maka semuanya jadi. Lalu sampai hari ini kuasa Tuhan masih tetap sama buat saudara dan saya. Masih tetap berlaku buat saudara dan saya. Walaupun kita mungkin sedang dalam perjalanan di padang gurun hari-hari ini. Hari-hari yang gak mudah, hari-hari yang begitu sulit. Ya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan mau lihat ya, apakah iman kita sungguh-sungguh kepadanya. Apakah kita telah disertai oleh Roh Kudus Tuhan yang telah dicurahkan. Sehingga kita harus mengalami berbagai macam tantangan hidup. Berbagai macam pergumulan, berbagai macam hal yang harus kita jalani hari-hari ini. Yang rasanya kita tidak mampu untuk menjalaninya. Tapi ingatlah, penyertaan Tuhan itu tiada pernah berhenti. Tiang awan, tiang api selalu menyertai kehidupan umatnya. Yang mau dituntun oleh Tuhan.
Padang gurun adalah padang yang indah bagi Tuhan. Tempat yang indah untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah saat kita harus dituntun Tuhan melalui padang gurun. Karena Tuhan akan memperlihatkan kemahakuasaannya dengan segala perkara-perkara ajaib. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tetap menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh puji-pujian. Karena ada kuasa Tuhan yang akan terjadi bagi hidup kita. Tuhan berkati, Mayor akan melanjutkan dengan doa. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan. Saya duduk dan mendengarkan firman itu, saudara-saudara sekalian. Saya pikir sore hari saya akan berkhotbah. Dan saya mendapat sebuah inspirasi penting dari firman hari ini, saudara-saudaraku. Saya coba berpikir dan saya tuntun oleh Roh Tuhan. Saya kira saya harus bicara apa, tapi hari ini saya boleh mendapat sebuah poin penting apa yang saya sampaikan pada sore hari, saudara-saudara sekalian. Dan itu sangat menguatkan saudara dan saya pada hari ini. Saya teringat tentang sebuah kisah dari seorang yang dikatakan dengan sakit kusta. Nanti sore kita akan bicara itu. Terus dia bilang ini, statement sederhana sekali. Jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat melakukannya. Dan ayat ini waktu Ibu Mayor tadi khotbah dan saya teringat ayat itu, saudaraku, dan saya mulai tulis. Dan coba melihat bagian-bagian firman pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Dan kita belajar bahwa kenapa bangsa itu harus keluar, kata jelas harus panjang jalannya, saudara sekalian. Saya coba kaitkan tentang kisah orang sakit kusta itu. Jika Tuhan mau. Dan saya punya sebuah topik khotbah. Jika Tuhan mau. Dan ini menjadi perenungan yang baik, saudara-saudara sekalian. Dan saya coba akan buat sebentar dan saya pikir ini menjadi inspirasi yang penting bagaimana kita belajar untuk melihat. Apapun yang kita hadapi, saudara sekalian, kita belajar untuk melihat bahwa semua di dalam kerangka dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya kan, tadi firman jelas katakan, harus keliling, kenapa sih gitu? Jalan tuh dekat loh, gitu loh. Tapi Tuhan harus bawa mereka putar 40 tahun, saudara sekalian. Yang ditempuh, kalau orang bilang itu ditempuh 1 minggu sampai 7 hari. So bandingkan 7 hari dibandingkan 40 tahun. Ini gak pernah dipikir. Tapi saudara melihat apa yang mau Tuhan buat selama itu, saudara sekalian. Dan saya menarik menjadi sebuah tema saya, jika Tuhan mau. Dan itu yang mau Tuhan buat bagi saudara dan saya hari ini. Belajar untuk melihat semua hidup ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan buat bagi hidup saudara dan saya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin, saudara sekalian. Di atas segala persoalan hidupku. Gitu ya. Adrenalinnya diuji, saudara sekalian. Ya kan? Adrenalin diuji. Masalah itu menguji adrenalin. Gak perlu naik gunung, bukit tinggi dan sebagainya. Ya toh? Gak tahu. Kadir waktu sakit gigi dia dioperasi giginya, adrenalinnya diuji nggak? Saya nggak tahu itu. Jangan cuma naik kora-kora pun itu putar-putar dan teruji, saudara sekalian. Mari kita belajar untuk melihat bahwa hari ini Tuhan sedang mau memberkati saudara dan saya. Tuhan bisa lakukan apapun atas hidup saudara dan saya. Ingat ada 2 tiang. Tiang apa? Tiang api dan tiang awan dan tiang api. Tuhan beri itu kepada bangsa itu. Dan saya percaya bahwa Allah yang sama akan memberikan tiang itu bagi saudara dan saya menjalani hidup ini, saudara sekalian. Kemuliaan Allah, kekuatan Allah kan Allah beri bagi saudara dan saya. Ini kan pujian tadi, saudara sekalian. Kita karena gak pernah mengerti bagaimana menjalani hidup ini. Ada kebimbangan pastinya dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan penting atas hidup ini, saudara sekalian. Kita mau berdoa, saudara sekalian, hari ini. Di tempat duduk kita bisa berdoa, pergunakan kursimu untuk berlutut juga boleh. Terus saat kita belum ada tempat untuk berdoa di depan, saudara sekalian. Tapi saya tahu di tempat duduk saudara-saudara sekalian pun Tuhan ada untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Firman sangat jelas hari ini, saudara sekalian, menuntun kita untuk melihat bahwa padang gurun
adalah sebuah berkat yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Kan pujian ini saudara sekalian, biarkan Tuhan akan menuntun engkau hari ini seperti bangsa itu dituntun oleh Allah melewati padang gurun dan sampai tiba kepada Kanaan. Kiranya hari ini biarkan Allah menuntun hidupmu. Biarkan Tuhan yang menuntun hidupmu. Jangan lawan kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Kalau engkau diizinkan melewati padang gurun, melewati hal-hal yang sulit, firman Tuhan katakan apa yang menjadi padang gurunmu, maka ingat ada sebuah Kanaan, ada sebuah kemenangan, ada berkat tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang menggambar sebuah kemenangan yang Tuhan beri bagi saudara dan sekalian. Kalau saudara dan saya mau dipimpin, dituntun dalam menjalani padang gurun bersama dengan Tuhan. Dengan pujian ini saudara sekalian, kalau kamu berdoa lakukan itu, ingin berdiri lakukan itu. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang kau percaya Tuhan, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Ada tekanan saudara sekalian, ada tekanan-tekanan hidup, ada pencobaan-pencobaan yang harus kau hadapi saudara sekalian. Badai pencobaan, masalah-masalah kita hadapi. Apapun itu saudara sekalian. Tapi mari belajar untuk percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Yang baru, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala. Apapun masalahmu, apa persoalanmu, hanya percaya kepada Yesus. Ingat, gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia bisa pulihkan, Dia bisa sembuhkan, Dia bisa memberkati engkau. Hanya kepadanya. Yang penting datang dan berlari kepada Yesus. Waktu engkau bimbang, waktu engkau punya pergumulan, percaya kepada Yesus bahwa ada hadirat Tuhan, ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Aku melangkah dalam tekanan-tekanan hidup, berat dihadapi, pencobaan-pencobaan yang gak mudah dilalui. Tapi aku percaya Tuhan, aku percaya. Haleluya, haleluya. Ada 1, 2, 3, 4 yang berdiri. Jika ada yang mau berdiri, lakukan itu saudara sekalian. Saya akan berdoa. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku Tuhan, di atas masalah, di atas pergumulanku. Amin. Ku saat bersama dengan Yesus, tiada yang mustahil. Aku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin, saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Mari berserah kepada Tuhan. Hidup gak mudah, hidup gak gampang, hidup gak mudah dihadapi saudara sekalian. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Dia. Saya mau berdoa saudara sekalian. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang berdiri, ada yang berlutut tempat duduk mereka saudara sekalian. Lakukan itu. Lakukan itu bahwa hari ini Tuhan memberkati engkau. Ada tekanan-tekanan dunia yang kita hadapi, gak mudah.
Tapi hari ini Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Dan Tuhan mau bahwa disitulah ada mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat-jemaat yang berdiri dan berlutut mereka, mari kita berdoa. Katakan sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, amin. Tiada yang mustahil. Mari saudara sekalian kita berdoa. Ku kembang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya di satu bersama Dia. Gak ada yang mustahil, yang mustahil bagi Dia. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku bersama. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari berdoa saudara sekalian. Tiada yang di dalam Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Hamba menyerahkan setiap umat-umat Tuhan. Ada mereka yang berdiri pada mereka Bapa. Mereka sedang berdiri. Mereka meminta kekuatan-kekuatan Tuhan. Apapun padang gurun mereka hadapi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kemenangan-Mu atas hidup mereka. Tuhan berkati mereka menghadapi persoalan-persoalan itu. Nyatakan mujizat-Mu atas hidup mereka Bapa. Dan kami percaya bahwa kuasa Yesus, kuasa Tuhan lebih daripada apapun atas hidup mereka. Hamba berdoa setiap kami yang berlutut di tempat duduk kami Tuhan, Engkau melihat penyerahan hidup kami. Hamba berdoa kepadamu di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kami menyatakan memohon pertolongan-Mu atas hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami yang sedang berlutut, maka Engkau mendengar doa kami, menjawab doa kami. Kau nyatakan kuasa kemenangan kami Bapa. Hamba berdoa untuk setiap kami yang duduk, Tuhan juga dengar doa kami Bapa. Tuhan jawab doa kami. Apapun kami hadapi, kami percaya Tuhan beri kami kemenangan. Hari ini secara khusus hamba tumpangkan tangan hamba untuk anak hamba Brian Tuhan. Tangan hamba sedang menopangnya Tuhan. Hamba tumpang tangan bagi Brian. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia. Di dalam nama Yesus Engkau jamah, sembuhkan totalitas Tuhan terjadi atas hidup Brian. Kami gak bisa lihat organ-organ di dalam tubuhnya, tapi Tuhan melihat setiap organ-organ di dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan dengan organ-organ yang baru. Di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Brian anak Tuhan. Kami percaya Brian pelayan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia. Kami percaya hari kami berseru bersama di gereja ini dan berdoa, Tuhan jamah Brian, Tuhan lawat dia. Kalau dia sudah boleh ada hari untuk beribadah kepada Tuhan, dia sudah keluar dari rumah sakit. Dan kami percaya bahwa pemulihan Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan sempurnakan, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri organ-organ tubuh yang baru bagi Brian, sehingga Brian boleh terus melayani Tuhan dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Semua bisa Engkau lakukan. Dan kami tahu itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ku
kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya di saat ku bersama Dia gak ada yang mustahil. Sekali lagi katakan, mari terbang punya kekuatan seperti Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, amin. Haleluya, haleluya. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi, dan aku percaya, dan aku percaya saat aku bersama Engkau Yesus, amin. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, saudara sekalian. Amin. Percaya terus bahwa Tuhan akan tolong saudara dan saya dalam menghadapi apapun harus kita hadapi dalam hidup ini. Gak mudah saudara sekalian, tapi kita tahu bahwa ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Imani dan yakinkan itu. Terus hidup dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbuat apapun atas hidup kita, dekat dengan Tuhan. Ibadah-ibadah kita lakukan, doa kita lakukan. Karena itulah kekuatan kita untuk melewati apa? Melewati yang namanya sebuah padang gurun. Tuhan berkati kita saudara-saudaraku. Kita dengan pengumuman dari Bapak Jupiter Muntono. Mari Pak. Ya, terima kasih pada kehadiran saudara-saudara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai pemimpin ibadah dan Ibu Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan didukung oleh saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan menikmati hari perayaan 17 Agustus. Tadi Ibu PKW bisik-bisik, saya mau bikin lomba katanya. Ibu Sugiono masih ingat ya, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Ambu, nanti yang ini apa ini? Ya, ingat ya Bu ya, belum lupa kan? Nah, ya, katanya PD juga akan bikin lomba. Wasda bikin lomba. Oh, kemudian departemen-departemen lain silakan bikin lomba. GPS orang muda, sekolah minggu dan lain sebagainya dengan menggunakan momen 17 Agustus. Kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa, ya. Diatur oleh masing-masing departemen, ya, supaya bisa mengikuti dengan baik semua anggotanya. Nanti pada hari Rabu, ini yang penting, keluarga Bapak Tampu Bolon, Mayor, ya. Saya robah aja supaya mayornya di belakang kayak bahasa Inggris ya. Mengundang seluruh pengerja, pelayan, penatua, jemaat. Oh, jemaat katanya. Pada hari Rabu pukul 7. Ingat ya, hari Rabu pukul 7. Gunakan momen ini dengan baik dalam rangka pra-PSSD. Loh, enggak tahu, tapi ada 17-an yang enggak tergantung tuan rumahnya ya toh. Mungkin berbuat sesuatu saya enggak tahu ya toh. Tapi yang jelas Ibu kan punya janji ya waktu itu ya. Katanya mau dia bisa bikin masakan yang paling enak yang sebelum dicoba. Nah, enggak tahu. Mungkin kalau saudara-saudara kepingin hadir, datanglah pada hari Rabu pukul 7 ya. Gratis, tidak usah bayar ya. Loh, soalnya Ibu Ben ini enggak dengar. Kalau saya, Ibu kalau enggak ngamuk ya nanti ya toh. Nah, nanti hari Rabu dia berbuat sesuatu lah ya. Tapi kalau enggak bisa telepon saya Bu atau WA Bu ya.
Ya. Kemudian ada sumbangan dari NN ya sebesar 5 juta dalam rangka bukan keramik, granit ya. Sudah terpasang di belakang. Tidak lama lagi kita juga akan selesai ya. Itu pemasangannya sudah HDMI, kemudian AC ya, tinggal pasang-pasang aja itu ya. Butuh pipa berapa, kemudian kaca, sekarang sudah granit ya. Jadi diharapkan nanti akan cepat selesai, dan bagi saudara-saudara yang ingin memberi, pung masih ada kesempatan, silakan memberi. Sebab nanti pada waktunya juga saya akan mencari jalan gimana caranya ini terselesaikan, khususnya penambahan granit yang sampai di depan ya. Saya rasa itu aja, dan jangan lupa ntar sore ada ibadah tebusan, sebentar juga ada sekolah minggu. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, tidak ada yang berulang tahun hari ini. Hari Rabu jangan lupa ya, para PSSD. Saya pikir saya tuan rumah, saya akan duduk baik. Saya akan duduk manis, ya kan? Nah gitu, nanti seorang atur lah. Jadi yang main musiknya siapa ya diatur-atur aja. Karena kita punya ibu sekretaris lagi, apa namanya, pulang kampung. Itu kan lagi OTW. Ada orang bilang TTW, saya bilang apa OTTW itu apa? Tinggal tunggu waktu. Jadi kalau orang-orang udah mau lewat-lewat nih katanya TTW katanya, bukan OTW. Kalau OTW itu TTW, apa itu? Tinggal tunggu waktu. Saya bilang ngeri juga nih gitu. Ya, jadi tolong diatur nanti ya. Hari Rabu jam 7 kita ada ibadah pra-PSSD di tempat ini, saudara-saudara sekalian. Dalam rangka kita akan masuk dalam PSSD. Ada beberapa jemaat-jemaat juga sudah menyampaikan, saudara, kita akan atur waktunya. Ada beberapa jemaat-jemaat yang sudah menyampaikan untuk mereka juga mau melaksanakan ibadah pra-PSSD. Ya, baik di rumah mereka, kalau saudara mau buat di gereja juga boleh. Saya menjadi tuan rumah, silahkan saudara-saudara sekalian. Kita buka kesempatan di bulan Agustus sampai bulan September. Kita akan bisa terus melaksanakan kegiatan ibadah pra-PSSD. Saya rasa itu yang berulang tahun dalam minggu ini tidak ada saudara-saudara sekalian, dan kita percaya bahwa semuanya berjalan dalam berkat pada Tuhan. Kadet masih dalam beberapa hari lagi di tempat ini saudara-saudara sekalian. Nah, dia nggak bisa bicara aja, kalau dia ha gitu ya, saudara ngerti ya. Jadi dia kalau ngomong sampai gerakan. Ya, dia lagi baru operasi giginya saudara sekalian. Terima kasih, Dr. Elda. Kapan kembali? Selamat jalan, Dok. Udah mau pulang cuti? Udah mau kembali ya? Ya. Tuhan berkati perjalanan kembali nanti ke tempat tugas pelayanan. Kami terus doakan dokter di tempat ini. Kiranya dokter terus diberkati dalam pelayanan-pelayanan dan juga aktivitas yang ada di sana. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Kita akan core ini saudara-saudara sekalian, lalu nanti Ibu Mayor akan memberikan dan menyampaikan doa berkat bagi kita sekalian. Ya, ada sekolah minggu tadi diingatkan, dan juga ada ibadah tebusan pada sore hari saudara-saudara sekalian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, mari saudara sekalian, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat, kami sama-sama bersepakat Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami akan pulang dari tempat ini.
Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, untuk disertai Tuhan sepanjang minggu ke depan. Apapun pekerjaan, usaha yang mereka akan lakukan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dan telah ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Ampuni dosa dan kurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati. Thank you.